Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Minggu 4 September 2022. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, warga dikejutkan dengan naiknya harga BBM bersubsidi secara tiba-tiba dan atas kebijakan pemerintah ini membuat sejumlah konsumen merasa kecewa. Hal ini terlihat di salah satu SPBU terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Blok Songo, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kenaikan harga BBM terjadi kemarin dengan kenaikan Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000, solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, dan juga Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500. Kenaikan harga BBM secara tiba-tiba membuat sejumlah konsumen saat mengisi BBM di SPBU Labuhan Batu Selatan terlihat kaget. Karena banyaknya warga tidak tahu kenaikan harga BBM diumumkan sejak semalam siang oleh Presiden Jokowi. Hal ini membuat sebagian warga berpenghasilan rendah merasa kecewa dan juga hal ini akan berdampak pada sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka kian meningkat. Salah seorang pengemudi Betor, Amir, menyampaikan sangat resah dengan kenaikan harga BBM, apalagi penghasilan dari menarik Betor semakin menurun. Ditambah kenaikan BBM membuat pembetor menjadi serba salah. Pokoknya seliter 10.000 jadinya naik. Apa pendapat Bapak? Susah lah bang. Susah lah Bang. Sewa payah naik kan. Dengan catatan ongkos payah naik kan ya bang ya? Ongkos juga naik, minyak naik gini. Ya penghasilan sehari berapa Bapak dapat? Udah berkurang lah bang. Jarang naik becak lagi lah. Ada harapannya Pak pada pemerintah? Dapat minyak ya turun lah lagi lah. Banyak, iya. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh Joni, salah seorang pengemudi travel yang menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Apalagi kenaikan tiba-tiba ini saat masyarakat sedang beraktivitas. Nggak setuju. Nah itu aja. Kalaupun mau naik dia tengah malam lah, jangan kayak gini, orang kan banyak kerja, perlu minyak. Belum ada pemberitahuan ya bang? Kalau pemberitahuan sudah ada, cuman kan maksudnya Jam naiknya? jamnya ini nggak tepat lah, karena di sini kan dibutuhkan orang yang mau pulang kerja, yang mau kerja, orang yang ini kan. Masa sibuk lah nih bang Masih ya? sibuk. Nah, jadi maksudnya kan seperti yang dulu kan tengah malam. Jadi bang tidak ada kesibukan. Tidak, harapan apa tentang kenaikan ini? Ya, supaya apa? Setuju lah, nah, itulah intinya, tidak setuju. Jadi diturunkan? Sulit, ya, sulit lah. Ya kan sulit kayak gini kan, pakai aplikasi lah, segala macam lah kan. Sebagian orang setuju, sebagian orang kebanyakan kurang memahami itu semua kan. Sementara itu pemirsa, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang ditetapkan pemerintah kemarin, sejumlah angkutan barang dan transportasi umum di Gunung Sitoli masih tetap beroperasi. Ya, sementara itu meskipun kesulitan mendapatkan BBM khususnya jenis solar, mereka bertekad tidak akan menaikkan tarif jasa angkutan secara sepihak. Suasana sejumlah SPBU pada wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias tetap ramai lancar pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu siang kemarin. Masyarakat, para awak angkutan jasa transportasi umum dan barang telah mengikuti dan mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga baru tersebut. Hingga hari ini sejumlah supir angkutan transportasi belum menaikkan tarif jasa secara sepihak. Namun mereka yakin kenaikan harga BBM jenis bersubsidi yang ditetapkan secara mendadak oleh pemerintah dipastikan berdampak pada membengkaknya biaya operasional angkutan transportasi baik dalam kota maupun antar kabupaten ke pelosok desa. Hal itu dipengaruhi faktor kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis solar akibat pembatasan kuota distribusi per bulan terhadap setiap SPBU oleh pihak Pertamina di sejumlah wilayah. Tapi kita sangat merasakan dampaknya, terutama dulu saat ini kita untuk mencari bahan bakar itu sudah susah.
apalagi jenis solar ini sudah sangat langka karena kata-katanya sih begitu, pemasukan dikurangi. Dan tentu saja dengan kenaikan ini dampaknya akan sangat besar sekali bagi kita, terutama untuk transportasi, yang mana untuk tripan transportasi selama ini tidak ada kenaikan. Sementara bahan bakar naik, pasti pada akhirnya nanti hasil yang didapatkan akan sangat bahkan bisa minus. Supir angkutan jasa transportasi umum dan barang di Nias sejauh ini masih pasrah dan berharap adanya penerimaan di masyarakat apabila dalam waktu dekat mereka juga akan melakukan penyesuaian tarif jasa transportasi baru seiring dengan kenaikan harga BBM. Sehingga diharapkan pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi guna lebih mendukung kelancaran aktivitas perekonomian. Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, harga beras di Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan merangkak naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini dipicu kurangnya pasokan dari pemilik kilang padi. Kenaikan harga beras ini terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Padang Sidimpuan dan juga Kabupaten Tapanuli Selatan. Kenaikan harga beras mencapai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogramnya untuk semua jenis beras, baik kualitas standar maupun premium. Untuk beras jenis kuku balam, misalnya saat ini dijual Rp4.700 per kilogram, padahal sebelumnya di harga Rp3.600 per kilogramnya. Demikian pula beras merek Ampala naik dari Rp3.800 menjadi Rp4.900 per kilogram. Salah seorang pedagang Saiman Siregar mengatakan bahwa kenaikan harga beras ini dipicu akibat kurangnya pasokan dari pemilik gudang atau kilang padi. Yang lewat harganya masih 43 sebulan. Pada saat ini harga sedang beras 43 satu tahun, 44. Rata-rata per kilonya hampir 1.000. Hampir 1.000 Bang ya. Kenapanya kira-kira naik ini Bang? Ini lantaran barang nggak ada yang panen. Oh gitu ya. Panen. Ya, di informasi lainnya pemirsa, pelaku penyiram bensin ke tubuh anak laki-laki berusia 14 tahun yang mengutip ikan teri di Kelurahan Bagandeli, Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pasca terbakarnya anak laki-laki berusia 14 tahun MIS yang mengutip ikan teri di warung milik Bonar Panjaitan di Jalan Baru Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Tersangka yang awalnya hanya menakut-nakuti korban dengan menyiramkan bensin ke tubuh korban yang mengambil 1 kilo ikan teri dari jemurannya, kini telah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekaligus mendapatkan pengamanan dan pengobatan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang menjelaskan, tersangka dijerat pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, subsidiar pasal 351 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Melihat situasi ini, kemudian ibu korban ya, itu membuat laporan di Polres Pelabuhan Belawan. Selanjutnya kita menerbitkan LP, kita melakukan cek dan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, dan selanjutnya kita menetapkan tersangka yaitu terlapor ataupun tersangka atas nama BP. Jadi BP saat ini sudah kita tetapkan tersangka, sudah kita lakukan penahanan, walaupun karena kondisi si BP ini juga masih dalam kondisi luka bakar. Saat ini posisi tersangka itu kita tempatkan di Rumah Sakit Primob atau ulangi Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu dari Kabupaten Deli Serdang pemirsa, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang menanggapi informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap narkoba di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, menindaklanjutinya dengan melakukan penggerebekan. Dari penggerebekan tersebut berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum turun ke lokasi, kegiatan diawali dengan apel dan pemberian arahan oleh Kasat Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Julkarnain di Mako Polresta Deli Serdang.
Usai apel, personil Sat Narkoba berangkat menuju lokasi di Dusun 5 Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru dengan menggunakan sepeda motor dan juga mobil. Sesampainya lokasi, benar saja ditemukan 4 orang laki-laki yang berinisial PT, SP, JC, dan RS bersama barang bukti 2 paket yang diduga sabu seberat 1,12 gram, 5 buah alat hisap sabu ataupun bong, 3 buah kaca Evirex, bercak sabu, 1 blok plastik klip kosong, 1 buah plastik klip kosong, dan juga 1 buah pemantik serta 1 kotak rokok. Kemudian keempat pelaku bersama barang bukti langsung diboyong ke Mako Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Kasatres Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Julkarnain mengatakan bahwa keempat pelaku sudah diamankan dan akan dilakukan penyelidikan dan juga penyidikan proses hukum lanjutan. Kita juga akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Jadi benar pada hari ini kita Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penggerebekan terhadap tempat yang diduga merupakan peredaran sabu-sabu. Jadi ini berawal dari adanya dumas masyarakat yang kita terima bahwa di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru itu merupakan salah satu tempat basis narkoba. Sehingganya kita mulai dari tadi pagi kita membentuk tim untuk cek ke sana, penggerebekan. Jadi dari hasil penggerebekan ada beberapa yang kita amankan, termasuk barang bukti berupa sabu yang kita amankan di situ dan beberapa bong yang dipakai untuk melakukan kejahatan narkoba di situ. Sementara itu, pihak Polresta Deli Serdang akan terus menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengetahui adanya peredaran ataupun pengguna narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Kita ke sorotan lainnya, pemirsa. Warga Kota Pinang dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin pria yang mengapung di Sungai Berumun. Diketahui korban telah menghilang dari rumah sejak 5 hari yang lalu. Korban tersebut bernama Yogi Putra Pratama, usia 19 tahun, dengan memakai baju kaos lengan pendek, celana panjang, menggunakan jam dan gelang berwarna hitam. Penemuan korban tersebut di lingkungan Labuhan Baru, Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Sabtu siang dan langsung dilaporkan warga ke Polsekta Kota Pinang. Personil Polsekta langsung terjun ke lapangan bersama petugas BPBD guna olah TKP dan mengevakuasi korban. Panit 1 Reskrim Kota Pinang Ibda J. Mahulain membenarkan bahwa ditemukan sesosok mayat pria di aliran Sungai Berumun dengan posisi mengapung. Diketahui korban sudah 5 hari meninggalkan rumah. Dugaan sementara bahwa korban hanyut dikarenakan tidak pandai berenang. Dan diketahui namanya setelah kita bawa si korban ke rumah sakit umum atas nama Yogi Putra Pratama. Berselang 1 jam kemudian, orang tua yang namanya korban orang hanyut tadi datang ke rumah sakit umum Kota Pinang. Dugaan hasil olah TKP yang kita lakukan, si korban tidak pandai berenang. Sudah lebih kurang 5 hari permisi ataupun izin dari orang tuanya. Dugaan sementara hanyut, Bang? Hanyut. Setelah 1 jam dievakuasi, akhirnya keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Umum Kota Pinang dan ibu korban menangis histeris ketika melihat jenazah korban. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menggelar sidang pemeriksaan lapangan di Kabupaten Labuhan Batu Utara kemarin. Dalam sidang lapangan ini, masyarakat berharap Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat memberikan keputusan yang baik dan adil ke depannya. Dalam menjalankan program kerjanya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan aktif melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah kabupaten kota di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulai ditetapkan pada tahun 2010 hingga tahun 2035. Selain itu, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan nyata sesuai harapan masyarakat. Salah satu wujud nyata dari program kerja yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yakni melakukan sidak lapangan ke Desa Aikorsik, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sidak lapangan kali ini dilakukan di lokasi hak guna usaha PT Merbau Jaya Indah Raya sesuai gugatan perkara nomor 49/G 2022 PT UN Medan. Pelaksanaan sidang hari langsung dihadiri 3 orang hakim petun Medan, yakni Safaat Andi Fahmi, Yusuf Ngonggi, dan Panitra Taufik Lubis. Sidang lapangan ini juga disaksikan oleh kedua belah pihak dari manajemen PT Merbau Jaya Indah Raya dan puluhan masyarakat yang tergabung dari kelompok tani patok besi. Dalam sidang lapangan ini, masyarakat berharap pihak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat memberikan keputusan hukum yang baik dan juga adil ke depannya. Histori singkat dari mengapa ini terjadi gugatan, karena sudah lama tidak terlaksananya dan tercapainya pengajuan masyarakat ini meminta kepada pihak perusahaan, kepada BPN, seluruh instansi yang ada, tidak pernah tercapai. Maka pada hari ini kami selaku kuasa yang diberikan oleh kelompok tani untuk menindaklanjuti dan membuat laporan ke pengadilan. Sementara itu, terlaksananya kunjungan kerja tersebut guna menjawab panggilan pelayanan publik sesuai visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Sementara di sorotan lainnya, pemirsa, setelah ditutupnya secara resmi pendaftaran peserta Partai Pemilu 2024 pada Minggu 14 Agustus 2022 lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba siap melakukan verifikasi administrasi yang dimulai tanggal 16 hingga 29 Agustus 2022 mendatang. Hal ini sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 260 tahun 2022. Verifikasi administrasi dilakukan selama 14 hari. Ketua KPU Kabupaten Toba Henry Marudin Pardosi saat dikonfirmasi mengatakan sehubungan dengan masa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022, KPU Toba melaksanakan sosialisasi peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Verifikasi administrasi dimaksud dilakukan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik yang akan segera dilaksanakan. Adapun untuk verifikasi administrasi dokumen persyaratan dilakukan oleh KPU RI untuk memperlancar tahapan verifikasi administrasi. Mereka ingin memastikan mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang mencukupi. Maka itu KPU Kabupaten Toba juga telah melakukan dan memastikan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota KPU. Apakah sudah siap melaksanakan verifikasi administrasi besok dan juga apakah telah melaksanakan instruksi KPU Republik Indonesia untuk membuka helpdesk. Sebelumnya KPU RI telah menginstruksikan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota membuka helpdesk dalam rangka memfasilitasi dan melayani konsultasi pemenuhan persyaratan parpol sebagai peserta pemilu. Adapun helpdesk dibuka saat dimulainya tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu pada 1 Agustus 2022 hingga penetapan partai politik menjadi peserta pemilu pada 14 Desember 2022 mendatang. Untuk waktu layanan dimulai pukul 8 hingga 17 waktu setempat.
tingkat KPU Toba kita adakan pematangan untuk semua verifikator yang ada di Kabupaten Toba. Harapan kita nanti hasilnya akan maksimal dan ini langkah awal persiapan di hari ini tanggal 15 sehingga nanti cara kerjanya di tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 bulan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti semua yang terkait dengan pemilik kartu tanda anggota kepartaian, lalu pemilik KTP-nya akan disesuaikan dan akan diperiksa benar tidak kesesuaiannya secara administrasi. KPU Kabupaten Toba juga turut memastikan ketersediaan jaringan internet yang mumpuni, sebab verifikasi administrasi dilakukan dengan mencocokkan data keanggotaan yang telah diinput terhadap dokumen yang telah diunggah oleh partai politik pada sistem informasi partai. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Krisis ketahanan pangan dalam jangka waktu 6 bulan ke depan yang diperkirakan akan merambah ke daerah-daerah secara nasional akibat dampak krisis global. Dan Rem 023 Kawal Samudra himbau seluruh jajarannya dukung percepatan swasembada pangan di wilayah masing-masing dengan memanfaatkan lahan-lahan produktif untuk dikelola menjadi lahan pertanian. Hal tersebut disampaikan Komandan Korem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Dodi Triwinarto pada lawatan kerja di wilayah teritorial Kodim 0210 Tapanuli Utara yang didampingi oleh Bupati Taput Nixon Nababan kemarin. Pada kunjungan kerja ini juga dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama antara TNI dengan pemerintah guna membangun sinergitas dalam mendukung program pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan yang kuat. Untuk pemantapan ketahanan pangan juga harus dengan menyamakan persepsi dalam penanganan ketahanan pangan. Oleh karena itu dalam hal ini Danrem meminta kepada seluruh prajurit jajaran Korem 023 Kawal Samudra untuk selalu inovatif dalam mendukung ketahanan pangan dan berupaya semaksimal mungkin melakukan berbagai terobosan pangan seperti saat ini di tengah adanya pandemi COVID-19. Sementara itu melalui pendampingan oleh Babinsa bersama para Gapoktan di wilayah masing-masing di mana prajurit TNI harus bisa melaksanakan penyuluhan pertanian serta pendampingan disambut baik oleh Bupati Taput sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat dalam bersuasembada pangan bisa tercapai bahkan bisa surplus hingga ketahanan pangan nasional akan tetap terjaga. Selain itu juga dalam kegiatan penutupan karya bakti TNI Kodim 0210 Taput yang dilaksanakan di Pahai Jae dan Rem meminta prajurit TNI agar terus memelihara kekompakan, solidaritas dan sinergitas dengan kepolisian, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan seluruh komponen bangsa yang sudah berjalan dengan baik selama ini. Ketahanan pangan itu menjadi tantangan kita ke depan. Jadi tolong saya mengingatkan ulang dan mendukung program Pak Bupati. Ketahanan pangan dalam tempo 6 bulan ke depan akan merambah ke daerah kita sulitnya karena dunia sudah mulai goyang tentang ketahanan pangan. Makanya sekarang program pemerintah pusat dan daerah bersama TNI Polri sama-sama kita mendampingi, mensupport, mendorong tanamlah lahan-lahan kosong. Yakinkan tidak ada lahan kosong di daerah kita. Hambatan apapun sama-sama kita diskusi dan sama-sama kita cari jalan keluar. Pemirsa, di Kabupaten Toba bencana alam banjir bandang di Desa Jangga Dolok, Kecamatan Lumbanjulo, Kabupaten Toba yang terjadi pada hari kemarin Minggu menyisahkan sampah dan juga batang pohon yang tumbang sehingga menutup akses jalan dan mengganggu mobilitas masyarakat sekitar lokasi. Dan untuk membantu masyarakat membersihkan lokasi, pemerintah Kabupaten Toba melalui BPBD bekerja sama dengan Polres Toba, Balai PUPR Sumut dan Kodim 0210 TU bersama dengan masyarakat yang peduli. Dengan menggunakan alat berat yang tersedia, semua petugas bahu-membahu melakukan normalisasi aliran sungai yang ada di Jangga Dolok,
Kepala BPBD Kabupaten Toba Pontas Batubara mengatakan normalisasi sungai ini dianggap sangatlah penting untuk dilakukan dikarenakan selain di dekat Jalinsum yang berdampak kepada kemacetan arus lalu lintas dan juga agar memperlancar aliran sungai yang ada dibutuhkan untuk pertanian warga. Saat ini perlu dilakukan berupa alat berat, telah ada 2 unit untuk melakukan normalisasi. Namun bantuan alat berat ini akan ditambah lagi dari berbagai instansi terkait dan juga dari perusahaan swasta yang ikut membantu. Kami mengharapkan kerjasama stakeholder, bersama dari TNI dan Polri, untuk bisa menyelesaikan apa yang sangat penting dirasakan, karena ini Jalinsum, sehingga ini dulu kami diskusikan tadi untuk bisa kami tangani pertama sekali. Pertama kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan, kemudian titik-titik untuk evakuasi, dan menyiapkan masyarakat untuk bisa siap menghadapi bencana. Harapannya kerjasama yang kami perlukan, karena bencana ini urusan bersama. Sementara itu, salah seorang warga Simon Sitorus mengatakan dalam hal penanganan banjir dan longsor yang ada di Desa Jangga Dolok adalah normalisasi irigasi aliran sungai dapat mengalir dengan lancar ke hilir. Hal ini sangatlah berpengaruh dalam hal mengantisipasi banjir ataupun longsor susulan dan juga dapat membantu masyarakat, petani untuk irigasi ke daerah persawahan yang ada di sekitar Desa Jangga Dolok. Masyarakat Desa Jangga Dolok mengapresiasi penuh atas tindakan penanggulangan oleh pemerintah saat ini. Masyarakat juga berharap bantuan dari berbagai pihak yang dapat meringankan beban warga untuk saat ini dari pihak manapun yang peduli akan peristiwa tersebut. Saya lihat dari masyarakat setempat sangat antusias untuk membackup ke pemerintahan yang turun langsung ke lapangan dalam hal penyelesaian masalah, dalam penyelesaian rumah-rumah yang terkena dampak dari masalah banjir. Semoga dalam hal ini pemerintah dalam hal Pemkab Tobasa dalam arti kata mengantisipasi masalah yang akan timbul di kemudian hari agar tidak terjadi lagi masalah seperti ini kepada masyarakat Jangga Dolok. Nah, pemirsa, bagi Anda yang pecinta wisata kuliner, Dolok Rakyat merupakan salah satu desa di Kabupaten Karo yang cukup dikenal dengan pasar buahnya. Pasar buah Dolat Rakyat ini menjual beragam buah segar dari hasil pertanian masyarakat Kabupaten Karo. Jika kita berwisata ke Kabupaten Karo, jangan lupa singgah ke Pasar Buah Dolat Rakyat. Di sini banyak dijumpai aneka buah khas dataran tinggi Tanah Karo yang bisa dijadikan oleh-oleh. Buah di pasar ini harganya tidak jauh berbeda dengan harga luar di kota Medan. Namun kelebihannya, kita bisa mendapatkan buah-buahan yang lebih berkualitas, segar, dan beragam pilihan. Yang paling spesial dari tempat ini adalah buah papino dan buah delima yang jarang dijumpai di daerah lain. Sedangkan buah yang paling banyak dibeli para pengunjung adalah buah stroberi, jeruk, dan manggis. Salah seorang pembeli asal Kota Langkat, Fahmi, mengatakan di tempat ini para pengunjung dapat dengan mudah untuk membeli buah-buahan segar sebagai oleh-oleh usai berlibur ke Kabupaten Karo. Pengamat saya pribadi, saya kan berkunjung kemari itu kan, pandangan saya itu sangat strategis lah untuk membeli oleh-oleh buat keluarga di rumah itu, karena di sini kan termasuk lalu lintas itu kan, jadi untuk mempermudah tidak capek-capek mencari di mana untuk apalagi masalah buah-buahan kan, itu sangat strategis bagi saya gitu. Ditambah lagi menunya gitu, atau nanti kan nanti belum lengkap kan, belum lengkap, kok bisa ditambah lagi lah buah-buahnya lagi biar lebih memengkau gitu kan, lebih menarik gitu. Kalau semakin banyak buahnya, semakin banyak orang kemari gitu kan. Kalau cuma 3 macam buah, orang kan nggak tertarik gitu, nggak bisa ditambah lagi buah-buahannya gitu. Seorang pedagang Martalia Ginting berharap agar para pengelola pasar dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan Pasar Buah Dolat Rakyat dengan baik agar lokasi ini dapat menjadi transit sembari membeli oleh-oleh buah khas Karo. Supaya buah yang ada, buah lokal yang ada di Tanah Karo, khususnya di Brastagi, bisa dikenal kalangan banyak, juga buah-buahan yang di sini bisa dirasakan gitu, dirasakan oleh
penikmat buah-buahan yang mau gitu. Jadi mereka bisa tahu apa-apa aja buah-buahan lokal yang ada tersedia di sini gitu. Jadi silahkan berkunjung di Pasar Buah Tahura Arih Ersada. Kami akan menyambut Anda semua dengan ramah dan baik. Pasar Buah Desa Dolat Rakyat baru diresmikan penggunaannya setahun yang lalu. Sebelumnya para pedagang buah menjajakan dagangannya di depan pintu masuk Taman Hutaraya Tahura. Pasar buah ini menjadi tempat favorit yang banyak dikunjungi pembeli, baik dari dalam maupun luar kota. Ya, pemirsa, informasi wisata alam di Kabupaten Langkat akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Kabupaten Langkat merupakan daerah yang kaya dengan objek wisata alam karena dilintasi dengan Taman Nasional yang dikenal dengan Gunung Leser. Salah satu panorama yang indah dan mempesona dan belum banyak diketahui oleh wisatawan adalah air terjun Seringgana. Objek wisata air terjun Seringgana yang memiliki ketinggian 70 meter ini berada di Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Untuk menuju lokasi ini dibutuhkan waktu 3 jam dari Kota Medan dengan menempuh jalan yang ekstrim bebatuan dan dilanjutkan dengan trekking atau berjalan kaki selama 15 menit. Bagi Anda yang ingin mencoba wisata ini tidak perlu khawatir, setibanya di kantor Desa Sulkam, masyarakat sangatlah bersahaja dan juga ramah siap sedia mengantarkan para wisatawan dengan mengendarai kendaraan khusus yakni motor cross dan mobil double cabin. Wisata ini merupakan keindahan panorama terpendam yang masih membutuhkan perhatian baik dari pemerintah Kabupaten Langkat maupun para pengusaha sehingga keindahan alam ini bisa dikelola dengan baik. Keasrian dan juga suasana sejuk masih sangat terasa ketika para wisatawan trekking atau berjalan kaki menuju lokasi air terjun. David Helgot Pardede, Camat Kutambaru mengatakan bahwa objek wisata air terjun Seringgana ini tepat berada di bawah kaki Gunung Taman Nasional Gunung Leser yang membutuhkan tangan-tangan terampil agar wisata ini lebih dikenal lagi baik dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Seringgana, Desa Sulkam, bisa juga masuk dari Desa Rampa. Dia 2 desa yang bisa memasuki air terjun ini. Cuman ini lebih banyak prakarsanya gagasan dari Kades Sulkam, Kecamatan Kutambaru. Aksesnya dari kantor camat kemari sekitar 25 km, bisa ditempuh sekitar 1,5 jam. Untuk trekkingnya tadi sekitar 15 menit dari titik mobil kita parkir. Jalan trekking sekitar 15 menit menuju ke lokasi air terjun Seringgana. Depannya kami bisa mempopulerkan ataupun membuat wisata air terjun ini karena merupakan yang langka. Air terjun ini merupakan air terjun yang langsung sumbernya dari TNGL. Jadi masih asli dan memang masih belum banyak wisatawan yang sampai kemari. Itulah makanya kami perlu mempopulerkan ini supaya semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan datang kemari. Sementara itu, salah seorang wisatawan lokal, Bambang Suhandoko, mengatakan pernah mendengar ada wisata air terjun di Desa Sulkam. Merasa penasaran, akhirnya ia dan teman-teman mencoba untuk menelusurinya. Meski menempuh jarak yang cukup jauh dan perjalanan terjal, setelah tiba di lokasi rasa lelah pun hilang melihat keindahan alam yang sangat mempesona. Kebetulan kami kan ada dengar-dengar wisata air terjun Seringgana. Kami penasaran juga kan, jadi kami tempuh dari Ginggi tadi sekitar 1 jam ya,
2 jam lah dari Medan, dari Binjai. Dari Binjai kan kemari, ya menempuh dari parkir, tempuh trekking juga bang, 1,5 jam. Pokoknya kemarin nggak nyesel bang. Pokoknya cun kali bang, mantap pokoknya. Cuman jalannya itulah bang, masih ekstrim kan, jadi yang doyan untuk off-road atau trail lah, di sini cocok medannya. Nah, bagi Anda yang gemar melakukan perjalanan ekstrim sembari berlibur, tidak ada salahnya mencoba wisata air terjun Seringgana dan dipastikan beban selama beraktivitas akan hilang setelah menikmati suasana alam yang indah dan cukup mempesona. Pemirsa, berwisata di bawah rindangnya pohon bambu merupakan nuansa rekreasi baru yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Berada di lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan berbatasan langsung dengan Taman Hutaraya Tanah Karo, membuat lokasi wisata ini semakin memiliki nilai tambah karena kesejukan udaranya. Ya, pemirsa, salah satu destinasi konservasi alam yang menarik di Desa Telaga, Dusun Pamah Simelir, Kabupaten Langkat adalah Jendela Bambu Lauser. Kenapa dikatakan Jendela Bambu Lauser? Karena tempat ini masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Nah, di hamparan bambu yang begitu luas di sini dikelola dengan baik dan kemudian disediakan juga tempat beristirahat dan penginapan bagi para wisatawan yang hendak menikmati wisata alam Taman Nasional Gunung Lauser. Seperti apa keindahan di dalamnya? Yuk, ikuti saya. Objek wisata Jendela Bambu Lauser ini berada di Desa Telaga, Dusun Pamah Simelir, Kabupaten Langkat. Untuk menuju lokasi ini, dari kota Medan membutuhkan waktu 2 jam perjalanan menggunakan mobil. Jalan menuju objek wisata ini adalah jalan alternatif menuju Tanah Karo. Di kawasan objek wisata ini tersedia pondok lesehan dan kursi yang terbuat dari aneka bambu. Pengelola objek wisata Purnama Ginting mengaku konsep pengelolaan wisata bambu ini adalah konservasi alam, di mana saat ini pohon bambu dilindungi tanpa diperjualbelikan lagi. Selain itu, mengusung konsep konservasi alam, pengelola juga menambah pohon lainnya di sekitar lokasi wisata untuk dapat menambah keasriannya. Saat ini lokasi wisata ini menjadi perhatian dari penggiat lingkungan karena memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar. Meski masih dalam tahap pembenahan, namun animo masyarakat untuk berwisata ke lokasi ini sangat tinggi, terbukti jika pada hari libur Sabtu dan Minggu jumlah pengunjung mencapai ratusan orang. Untuk setiap pengunjung dikenakan tarif masuk Rp10.000 dan untuk kendaraan dikenakan parkir dengan harga yang sangat murah. Purnama mengaku meski pengelolaannya masih dilakukan sendiri, namun ia yakin dalam waktu dekat dapat membangun penginapan yang terbuat dari rumah bambu dengan mendatangkan arsitek dari daerah Kalimantan. Konsep rumah dan pondok bambu yang akan dibangun di kawasan ini mampu menarik perhatian masyarakat lebih besar lagi untuk berwisata ke lokasi ini. Awalnya kami membuka atau berpikir untuk membuka lokasi ini atau yang kami sebut sekarang Jendela Bambu Lauser ini karena kami melihat komunitas bambu di Desa Telaga ini sudah sangat jauh berkurang. Kenapa jauh berkurang? Karena harga jual bambu semakin hari semakin tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Malah sebagian masyarakat sudah menganggap bambu ini sebagai hama. Jadi kami berpikir bagaimana bambu ini selamat dan masyarakat bisa sejahtera. Ya, salah satu yang kami pikirkan adalah jadikan kebun bambu ini menjadi salah satu destinasi wisata. Dan sejauh ini walaupun berjalan secara berlahan tapi sudah mulai menunjukkan keberhasilan. Jadi tujuan kita membuka wisata Jendela Bambu Lauser ini adalah sebagai wisata konservasi edukasi. Bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan dan mengedukasi masyarakat untuk bisa menyelamatkan lingkungan. Dan sebab konsep atau tema yang kami bawa adalah sejahterakan masyarakatnya, baru selamat alam kita.
Pemirsa, satu hal yang menarik lagi di kawasan Jendela Bambu Lauser ini, di mana di tempat ini tidak hanya menyediakan pondok untuk penginapan, tapi juga menyediakan tenda-tenda penginapan untuk kalangan kaum milenial, di mana biasanya kaum milenial ini suka yang namanya berpetualang sambil tiduran di tenda. Nah, tenda ini disewakan dengan harga yang cukup terjangkau. Berwisata di lokasi ini dapat menghilangkan rasa penat dan kejenuhan dari kesibukan selama berada di perkotaan. Apalagi ditambah dengan suara orangutan yang menjadikan kawasan ini sangat dekat dengan hutan lindung. Bagi pengunjung yang hendak berwisata ke Gunung Lauser, dari lokasi ini juga dapat menjelajahinya dan akan dipandu oleh pemandu wisata. Selain itu, dari kawasan ini juga bisa melanjutkan perjalanan menuju kota wisata di Kabupaten Karo dengan jarak tempuh 30 menit. Desa wisata yang saat ini dikembangkan di sejumlah tempat menambah referensi lokasi wisata bagi para wisatawan. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, meskipun makam Tengku Raden di lokasi terpencil dan hanya dapat dilalui oleh jembatan gantung, namun sering didatangi oleh penziarah dari dalam dan juga luar kota. Namun masih banyak warga belum mengetahui sejarah perjuangan Tengku Raden merebut kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda di wilayah Kuala. Menurut beberapa sumber, Tengku Raden berasal dari keturunan Singamaraja ke-10 bernama Raja Mangalambung. Di masa kecil beliau diberi gelar Raja Paimah karena ketidakpatuhannya kepada kolonial Belanda. Beliau pergi ke Tanah Gayo hingga ke Istanbul, Turki untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan. Sekembalinya dari Turki justru membuat Tengku Raden semakin berani menentang dan pernah ditangkap oleh Belanda. Kemudian diasingkan ke Pulau Jawa namun berhasil melarikan diri terdampar di pesisir Kerajaan Bedagai. Kemudian Tengku Raden minta izin pada ayah angkatnya Raja Bedagai pulang ke Tanah Batak dan ke negeri perbatasan Sumatera Timur, sekarang dikenal dengan Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk membangun kekuatan perjuangan melakukan perlawanan secara gerilya di Tanah Kuala dan juga berhasil membunuh 4 petugas Belanda. Hal inilah membuat Belanda semakin gerah dengan taktik akal muslihatnya. Antara tahun 1940 dan tahun 1942 saat perayaan pesta diangkatnya istri Raja Kualuh, beliau diundang dan berhasil dijebak. Tepatnya di Bandar Manis, Desa Kuala Beringin, beliau dikepung lalu dibunuh oleh kaki tangan Belanda. Dan jasadnya dikuburkan di tepi Sungai Kualuh dan muara Sungai Aikerimo. Tepatnya sekarang di Dusun 1 Desa Kuala Beringin. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari masyarakat sekitar, yaitu masyarakat yang bermukim di sekitar makam Tengku Raden itu sendiri, bahwa Tengku Raden memang seorang yang pada masa itu sangat gigih berjuang untuk mengusir penjajah Belanda terkhusus di daerah Kuala. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari pemerintah, makam Tengku Raden pernah dilakukan 2 kali pemugaran. Yang terakhir dipugar itu tahun 2019. Sementara itu sebagai bentuk penghormatan pemerintah Labuhan Batu Utara sudah 2 kali melakukan pemugaran makam Tengku Raden tersebut. Namun karena derasnya arus sungai saat banjir tiba, tepi sungai mulai terkikis longsor hingga membuat bangunan makam saat ini terlihat kusam. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi mengenai perjuangan membangkitkan UMKM. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Kegelengan hati untuk Sumatera Utara. Teguhkanlah
TVRI, media pemersatu bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2. Pemirsa, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro kecil menengah yang dikenal dengan UMKM. Pelaku usaha kesulitan dalam mencapai target saat perekonomian terganggu. Berbagai usaha dilakukan agar usaha mereka tetap berkembang. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dampak tersebut dengan menurunnya pendapatan para pelaku usaha dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Untuk membangkitkan usaha yang sempat terpuruk saat pandemik, pelaku usaha mulai bangkit kembali. Salah satunya seperti yang dilakukan pelaku usaha Fitri Wahyuni yang memiliki usaha pizza dan abon dengan merek Abon Mak Kido. Pelaku usaha Fitri Wahyuni berlokasi di Dusun 6, Komplek Cendana Asri Blok C, nomor 2C Mencirim Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ia membuat pizza dan kulit pizza setiap harinya sesuai dengan jumlah pemesanan. Kulit pizza diproses dengan cara di oven, kemudian didinginkan di lemari es dan siap untuk dipasarkan. Selain itu, ia juga membuat pizza goreng dengan rasa keju mozzarella dan ayam jamur dengan harga Rp30.000 per kotak. Sementara abon dikemas setiap 50 gram, kemudian dipasarkan. Untuk mengembangkan usahanya, ia mendapatkan bantuan peralatan dari Disperindak Sumatera Utara dan Dinas Koperasi Deli Serdang. Fitri Wahyuni membuka usahanya sejak 2018 lalu, namun sempat vakum karena pandemi COVID-19 saat itu ia mulai bangkit kembali untuk mengembangkan usahanya. Sebelum pandemik, ia bisa mendapatkan omset yang cukup lumayan. Namun, ia tetap bersyukur karena masih mendapatkan penghasilan dari berjualan. Kami mulai usaha kami ini sejak Desember 2018. Pada saat pandemi, ini berdampak pada usaha kami. Usaha abon itu sempat berhenti 3 bulan. Kemudian banyak perhatian dari pemerintah pada masa pandemi, dibuat pelatihan, dibuat bantuan. Kami mendapatkan bantuan berupa mixer untuk adonan pizza dan abon. Kemudian ada juga spinner untuk pengering abon. Fitri Wahyuni berharap ke depan perekonomian bisa terus membaik. Seiring dengan melandanya kasus COVID-19 di Kota Medan, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara normal. Sementara itu, mirsa, di sorotan lainnya, suku Batak merupakan salah satu suku di Indonesia yang memiliki banyak warisan budayanya. Di mana suku Batak terkenal menjunjung tinggi adat istiadat seperti suku Batak Toba yang menganut aliran agama kepercayaan Parmalim.
Beginilah upacara ritual Sipah Halima di Huta Tinggi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Agama Parmalim adalah agama pertama kalinya di Tanah Batak, di mana agama Parmalim masih melakukan upacara Sipah Halima. Sipah Halima ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh suku Batak yang memiliki kepercayaan malim sebagai ungkapan syukur kepada Sang Pencipta atas nikmat yang sudah didapatkan dalam setahun. Warga kepercayaan Parmalim merayakan upacara Sipah Halima di Huta Tinggi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Parmalim merupakan aliran kepercayaan asli suku Batak Toba. Upacara Sipah Halima dalam kalender budaya Batak berarti pada bulan kelima. Kegiatannya dari budaya tari hingga simbol puji syukur dengan mengarak kerbau. Pada saat pelaksanaan, warga juga memanjatkan doa kepada leluhur untuk mengucap puji syukur kepada Sang Pencipta atau Ompung Mulajadi Nabolon atas hasil bumi yang diperoleh selama setahun. Setiap keluarga juga membawa persembahan dalam upacara ritual ini, di mana ritual ini digelar selama 3 hari. Upacara Sipah Halima ini dimaknai upacara sakral dengan penuh kebersamaan. Dalam ritual Sipah Halima, masyarakat Parmalim menggelandang seekor kerbau ke tengah-tengah altar sebagai kurban persembahan, di mana kerbau tersebut dinamai Horbo Sitiko, tanduk Siopat Pisoran. Kegiatan ritual ini diikuti orang tua, anak-anak dan remaja. Ritual ini diiringi musik ogung, sabangunan, dan umat Parmalim manortor atau menari sahadotan. Persembahan berupa seperti ayam, kambing yang sudah dimasak, dan jeruk purut di dalam sawah yang sebelumnya sudah didoakan di dalam balai parsakitan atau rumah ibadah. Para umat Parmalim mengenakan pakaian berbeda-beda untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mengenakan kebaya, ulos, laki-laki memakai kain putih yang diikat di atas kepala serupa dengan sorban atau tali-tali dalam bahasa Batak. Bagi yang sudah menikah, ulos dan sarung. Salah seorang humas agama Parmalim, Boyke Sitorus, mengatakan saat ini seluruh umat yang menghadiri ritual ini diwajibkan tidak boleh memakai alas kaki di sekitar komplek peribadatan karena tempat peribadatan itu sakral dan kudus. Nah, ini kegiatan ini adalah hari ini kami dari umat Parmalim Huta Tinggi Lagoboti yang namanya melakukan ritual yang namanya Sipah Halima. Sipah Halima dalam artian yang umum adalah persembahan akbar atau ucapan syukur kepada Tuhan Debata Mulajadi Nabolon atas berkat yang sudah kita terima sepanjang tahun. Dalam upacara Sipah Halima ini dihadiri ribuan umat Parmalim di seluruh Indonesia. Ritual ini dilakukan selama 3 hari. Hari pertama Parsahadatan, hari kedua Pameleon Bolon, hari ketiga namanya Panation. Sementara itu, fotosintesis bakteri adalah pupuk organik yang kaya dengan manfaat terhadap tanaman muda dan juga tanaman keras, mulai dari pemenuhan nutrisi dan membantu tanaman untuk memanfaatkan sinar ultraviolet secara maksimal. Selain itu, ekoenzim yang bermanfaat untuk tanaman dan kebersihan lingkungan juga menjadi pengetahuan yang harus dipahami oleh para pelajar dan mahasiswa jurusan pertanian. Seperti yang dilakukan penangkar bibit Enek Laras dan penerima Kalpataru Paris Miring, serta penggiat lingkungan Wajah Guru Singa, mengajarkan cara pembuatan fotosintesis bakteri dan ekoenzim di penangkaran bibit Enek Laras Tanjung Merawa Deli Serdang kemarin. Pembuatan fotosintesis bakteri, Paris Miring menyampaikan bahan yang digunakan telur bebek, kecap ikan, dan kapsul PSB yang masih didatangkan dari negara Thailand. Dari 3 buah telur dan kecap ikan serta kapsul PSB dicampur dengan 15 liter air lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 10 hari. Untuk generasi kedua, di mana 1,5 liter hasil fermentasi pertama dicampur dengan 15 liter air ditambah kecap ikan dan telur lalu dijemur selama 10 hari, terjadi generasi kedua. Paris Miring mengatakan fotosintesis bakteri ini dapat dibuat hingga generasi kelima sehingga lebih efisien dan ekonomis, namun kualitasnya tetap sama. Selain itu, pembuatan ekoenzim juga dipraktekkan di hadapan para pelajar dan mahasiswa, di mana rumus dari pembuatannya adalah 1-3-10, yang mana gula merah tebus 1 kg, 3 jenis bahan organik, dan 10 liter air. Cara pembuatannya, setelah dilarutkan 1 kg gula merah tebu ke dalam 10 liter air, lalu ditambahkan 3 jenis bahan organik bisa berupa kulit buah dan sayuran. Lalu setelah tercampur rata,
Wadah penyimpanan ditutup rapat selama 10 hari, pada hari ke-11 dibuka kembali untuk mengeluarkan gas. Setelah itu ditutup kembali selama 3 bulan untuk hasil yang baik. Kita membuat pelatihan tentang pembuatan PSB dan ekoenzim. Nah, bisa kita lihat di sini tadi bahan-bahannya sudah tersedia semua dan cara pembuatannya juga gampang. Karena kita tahu saat ini pupuk juga sangat langka dan mahal. Jadi kita kasihan melihat petani, makanya kita edukasi petani bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik dan berkualitas gitu. Jadi kalau untuk pembuatan PSB juga gampang sekali, hanya dengan bahan-bahan yang seperti yang kita lihat tadi itu telur bebek, ada kecap ikan, terus air, kita campur, kita aduk, kita jemur, baru nanti ada kapsul yang kita datangkan dari Thailand. Nah, itu kita campur, baru kita jemur kembali, kan kita tutup rapat. Setelah 10 hari kita keluarkan gasnya, baru nanti kita tutup kembali, baru kita taruh di tempat yang sejuk. Nah, tempat sejuk selama 3 bulan, maka jadilah ekoenzim yang bagus gitu. Penggiat lingkungan Wajah Guru Singa mengatakan saat ini ia dan timnya akan terus mengedukasi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat membuat fotosintesis bakteri dan ekoenzim karena bahannya gampang ditemukan dan ramah lingkungan serta dapat menjadikan tanaman subur. Dikatakan saat ini kedua jenis pupuk tersebut sudah diaplikasikan ke tanaman padi di daerah Bulu Awar, Deli Serdang. Bahwa ekoenzim dengan PSB ini di lapangan hasilnya cukup baik. Dengan masyarakat kita yang memanfaatkan ekoenzim ataupun pupuk PSB, nilai rupiahnya murah. Jadi mereka tertolong dengan nilai rupiah dan pemanfaatannya cukup tinggi. Itu yang diharapkan masyarakat saat ini karena harga pupuk kimia begitu mahal. Jadi kita mengembangkan itu di setiap kelompok-kelompok di daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara ini dengan Pak Sembiri, dengan Pak Klaras dan lain-lain. Dan supaya masyarakat bisa menerima ini, supaya mereka dapat mengembangkan daripada pupuk ekoenzim ataupun PSB, supaya mereka lebih tertolong, meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.